Pengajuan berkas tagihan beban negara secara daring di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pembuatan video ini berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 17 Tahun 2021. Tahap persiapan. Unit kerja menyusun dokumen tagihan atas beban negara sesuai dengan standar kelengkapan dokumen. Urutan berkas dokumen perjalanan dinas dalam negeri. Urutan berkas dokumen perjalanan dinas luar negeri. Urutan berkas dokumen belanja barang atau jasa. Urutan berkas dokumen honorarium. Kemudian unit kerja melakukan verifikasi dan mencetak SPP. Setelah verifikasi, PPK menguji dokumen tagihan dan membuat SPTJM dan menandatanganinya. SPK melakukan scan PDF dokumen tagihan. Penting untuk diperhatikan. Berkas diurut dari lembar verifikasi. Format nama dengan nomor SPP. Contoh, 30021. Maksimal file yang diunggah berukuran 10 MB. Tahap kedua, tahap pengiriman dokumen. Dilakukan melalui link yang ditampilkan. SPK masing-masing unit kerja melakukan pengunggahan dokumen melalui akses link yang sudah diberikan. Untuk memudahkan SPK mengakses lebih cepat, bisa dilakukan bookmark, kemudian membuka Google Form melalui bookmark tersebut. Lebih mudah bukan? Kemudian SPK mengisi nama pengupload berkas, nomor telepon, unit kerja, nomor SPP, tanggal SPP, dan uraian SPP. Kemudian SPK mengunggah dokumen yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian SPK bisa memberikan catatan unit kerja kepada verifikator. Berikut contoh pengisian Google Form pengajuan berkas. Diisi dengan nama pengupload berkas, nomor telepon, unit kerja, nomor SPP di sini contohnya 30021, tanggal SPP, uraian SPP. Di sini contohnya pembayaran belanja barang bla 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 bla. Kemudian mengunggah dokumen berkas pengajuan, lembar verifikasi, dan SPTJM yang masing-masing memuat nama nomor SPP. Kemudian mengunggah dokumen SSP pajak dan kontrak bagi unit kerja yang mengajukan pembayaran pihak ketiga atau kontrak. Kemudian catatan unit kerja di sini contohnya kwitansi rampung dilengkapi setelah SP2D. Terakhir, klik kirim. Ingat, dokumen yang diunggah diurutkan berdasarkan urgensinya dan diutamakan untuk pembayaran kontrak yang akan jatuh tempo dan dokumen yang mendekati 17 hari kerja. Tahap verifikasi. Tahap yang ketiga adalah tahap verifikasi. SPK masing-masing unit kerja melakukan monitoring pengajuan berkas yang sudah dilakukan dengan mengakses link yang sudah diberikan. Untuk mengetahui bahwa berkas diproses atau ditolak, langsung saja menuju ke sheet daftar SPM siap catat. Contohnya berkas dengan nomor SPP 70362. Proses berkas disetujui oleh verifikator. Kemudian jika ingin mencari berkas yang diinginkan,
tinggal Ctrl F. Misalkan yang kita cari dengan nomor SPP 95550, berkas tidak dapat diproses karena mendapat catatan perbaiki sesuai dengan catatan verifikator. Untuk melihat catatan verifikator, masuk ke lembar kerja Kasubag verifikasi. Kemudian Ctrl F seperti tadi dan mencari nomor SPP 9550. Keterangan di situ, tanggal dan tanda tangan di SPPD belum ada, nama pejabat di nominatif belum lengkap. Silakan diperbaiki dan mengupload ulang dengan nama nomor SPP underscore revisi ke misalkan 95550 underscore revisi ke 1. Sekali lagi, jika terjadi penolakan dari verifikator, dilakukan revisi dengan format nama nomor SPP underscore revisi ke XX. Contoh seperti di atas, dengan nomor SPP 40829 underscore revisi ke 1. Tahapan yang terakhir adalah tahapan penyampaian dokumen asli. Pada tahapan ini terjadi koordinasi antara unit kerja dan petugas arsip bagian keuangan mengenai pengaturan waktu penyampaian dokumen fisik asli. Layanan verifikasi dimulai dari jam 9 sampai 16.00, bertempat di loket verifikasi lantai 6 bagian selatan, atau jika ada kendala dapat menghubungi saya di nomor yang tertera. Terima kasih telah menonton video ini.